Kita mulai kuliah sore ini. Pengantar fisika partikel, kita akan lihat teori dasar, ya. Yang pertama kita tinjau dulu teori yang ada di fisika, teori besarnya, ya, yaitu di dalam fisika klasik itu ada dua, mekanika Newtonian dan Maxwellian, dan kemudian era memasuki abad 20 sampai sekarang, era fisika modern, itu ada dua teori, yaitu relativitas dan teori kuantum, ya. Nanti ada dasar teori seperti simetri dan teori grup, ya, nanti kita bahas tersendiri. Sekarang kita lihat dulu bagan besarnya. Nah, jadi kita klasifikasi. Ini kalau dari sisi ukuran, ya, ukuran objek. Jadi kita akan bicara mekanikanya ini, ya, kita bicara mekanikanya. Kalau objeknya besar, gitu, dan objek kecil. Jadi meskipun mulanya itu kita tidak berbicara objek kecil, ya, tetapi berbicara radiasi. Dan kemudian dari situ kita melompat ke objek-objek kecil seperti elektron. Nah, ini kita bagi menjadi dua. Kemudian benda itu bergerak, objek itu bergerak. Ada yang bergerak dengan kecepatan atau laju rendah. Rendah tidaknya itu relatif terhadap kecepatan cahaya, ya. Nah, kalau laju rendah dengan objek besar, maka kita punya mekanika klasik. Sedangkan untuk objek kecil dengan laju rendah, kita punya mekanika kuantum. Ada kecepatan rendah, ada kecepatan tinggi yang mendekati kecepatan cahaya. Nah, untuk objek besar ini menghasilkan relativistik mekanik, ya, khususnya special relativity, ya, teori relativitas khusus. Gitu. Pertanyaannya, bagaimana kalau objek kecil, ya, itu bergerak dengan laju tinggi? Ya, maka tentu secara sederhana teorinya adalah kuantum relativistik, ya, itu. Jadi perkawinan teori kuantum, ya, jadi perkawinan teori ini, silang ini, kuantum dan relativistik. Jadi relativistik kuantum teori, begitu, ya. Ini relativistik kuantum mekanik. Dan lebih lanjut nanti dirumuskan quantum field atau medan kuantum. Kalau kuantum mekanik itu terkait dengan kuantisasi pertama, quantum field ini terkait dengan kuantisasi kedua, ya. Nah, apa itu? Dari rumusan ini, ya,
terdeskripsi ya, semua perilaku di alam itu ya kerangka teorinya ini ya. Jadi kalau mau dipetakan ya hanya ini sebenarnya. Memang detailnya nanti di masing-masing bagian itu bisa sangat sangat jauh, sangat detail begitu ya. Sudah sangat spesifik begitu. Jadi inilah sebenarnya teori yang menjadi kerangka atau ya kerangka di dalam menjelaskan semua fenomena alam. Tidak lebih, tidak kurang ya. Tentu kemudian di sini ditambah untuk objek yang amat sangat besar yaitu general relativity ya di sini. Tuh. Tetapi untuk fisika partikel itu di quantum field ini ya. Quantum field ini. Diagram Feynman itu di sini ya, di quantum field ini. Nah, mari kita lihat ya. Klasik ya, yang klasik. Ini objek besar ya. Yang bisa kita amati dengan mata. Gitu. Berangkat dari gagasan Sir Isaac Newton. Kalau dua objek dipisahkan oleh jarak sejauh R, objeknya ini bermasa M besar dan satu lagi M kecil, maka pada kedua objek itu terjadi gaya tarik ya, sebesar ini M besar ini dikalikan M kecil ini lalu dibagi R kuadrat, kalikan suatu konstanta yang disebut dengan konstanta gravitasi, dan ini selalu gaya tarik ya, selalu gaya tarik. Tuh. Jika objek M besar ini juga bermuatan ya, bermuatan listrik, ini muatan yang kita kenal pertama kali itu adalah muatan listrik. Jadi kita kembali ke masa lalu dulu, lupakan semua jenis muatan yang ada. Sekarang kita hanya punya muatan listrik, Q besar dan Q kecil. Maka menurut Coulomb ya, ini juga mengalami gaya, yaitu sebesar 4pi epsilon 0 Q besar Q kecil per R kuadrat. Jadi bentuknya itu serupa. Jadi teori ini mirip gitu ya, mirip. Hanya ganti M dengan Q, M dengan I ya, konstanta Gn dengan seperempat pi epsilon 0 ya, dengan per epsilon 0 adalah permitivitas vakum. Nah, berbeda dari gaya gravitasi, kalau gaya Coulomb ini bisa tarik-menarik kalau jenis muatan Q besar dan kecil itu berbeda. Tapi kalau jenis muatannya sama, ini akan menghasilkan gaya tolak, ya, saling dorong. Gitu. Nah, itu ya. Nah, jika dua gaya ini ya itu diterapkan pada atom hidrogen ya. Nah, kita tahu muatannya, ini muatan proton itu adalah E, cuman positif, muatan elektron itu E ya. Nah, ini energi potensialnya begitu. Kemudian potensial gravitasinya, ini massa proton, massa elektron, dan jarak sama. Maka rasio ya, energi potensial gravitasi dibagi
energi potensial Coulomb, maka R-nya lenyap ya. Jadi tinggal ini. Nah, jika konstanta epsilon 0, Gn, massa proton, massa elektron, muatan elektron, kita substitusi, maka kita dapatkan ya, rasionya itu sekitar 4 kali 10 pangkat minus 40 ya. Jadi artinya gaya gravitasi itu amat sangat lemah ya, jika dibanding dengan gaya atau energi potensial Coulomb begitu. Karena itu untuk objek kecil, gaya gravitasi itu seringkali diabaikan atau hampir selalu diabaikan karena kontribusinya itu amat sangat kecil gitu ya. Itu. Jadi ketika kita nanti membahas fisika partikel ya, ini kan kita membahas partikel begitu. Dalam wilayah partikel itu gaya gravitasi diabaikan ya, karena jauh lebih kecil dibanding gaya kuat, gaya elektromagnetik, dan gaya lemah gitu ya. Itu. Nah, di dalam klasik kita juga punya gaya yang lain kalau ini bergerak dengan lintasan lingkaran ya, maka kita punya gaya sentripetal ya. Kemudian kalau muatan berada di dalam medan magnet B, kita juga punya gaya Lorentz. Nah, ini nanti yang gaya-gaya ini yang dimanfaatkan di dalam akselerator. Ya. Untuk menentukan besaran-besaran dari partikel gitu. Nah, itu jadi itu tadi masuk kategori classical mechanics sebenarnya ya. Ini. Nah, dari kuantitas tadi ya, itu yang diketahui adalah massa dan juga kecepatan gitu ya. Nah, kita ingin berbicara interaksi. Tadi itu ada dua massa. Interaksinya adalah tarik menarik ya. Sekarang bagaimana kalau misalkan dua objek ini bergerak lalu bertabrakan, maka jadi misalkan A dan B, dua mobil begitu, A dan B bertumbukan menghasilkan partikel baru atau objek baru C dan D. Maka secara klasik ya, massa totalnya itu sama. Ya. Kemudian momentum itu juga selalu sama. Sedangkan energi kinetik ya, itu bisa sama, bisa tidak. Dan ketika tidak, itu bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Ya. Nah, ini ketika energi awalnya itu lebih besar. Ya. Ini contoh kalau yang lebih kecil awalnya ya. Jadi misalkan benda yang meledak, kan awalnya tidak punya energi kinetik kalau awalnya diam.
kemudian pecah jadi beberapa. Nah, itu energi kinetiknya lebih besar. Tetapi di dalam perspektif klasik, massa total harus tetap sama. Nah, tumbukan ini elastik kalau energi kinetiknya sama. Itu. Nah, ini mekanika klasik ya. Kemudian sebenarnya kita juga punya teori yang lain, yaitu mekanika statistik ya. Misalkan kita punya molekul nitrogen N2, maka massanya N itu 14, berarti kali 2, 28, ini massa proton. Maka menurut teori kinetik ya, energi kinetik gitu berdasarkan prinsip ekipartisi, karena partikel bebas itu mempunyai 3 derajat kebebasan. Dengan 1 derajat kebebasan itu adalah setengah kT. K ini konstanta siapa? Konstanta apa? Konstanta Boltzmann ya. Itu sehingga V ya untuk nitrogen yang berada di dalam temperatur kamar ya sekitar 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin, masukkan ke sini. Nah, kemudian dibagi massa ya, maka akan kita dapatkan partikel di dalam bejana itu akan mempunyai kecepatan rata-rata 517 meter per detik ya. Tuh. Sehingga energi kinetiknya itu sama dengan 3,9 kali 10 pangkat minus 2, jadi 1/25 elektron volt ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Gas nitrogen di dalam kamar, di dalam temperatur kamar. Tuh. Ya. Dengan kecepatan rata-rata. Nah, energinya 1/25 elektron volt. Ya. Itu teori klasik sampai akhir abad 19. Nah, masuk abad 20 ada 2 teori baru lahir, yaitu yang pertama teori relativitas. Ya, saya nggak akan review itu. Nah, ini dengan momentum 4 ya, vektor 4. Mu itu indeks 0, 1, 2, 3. Jadi mu di sini itu dalam mu indeks 0, 1, 2, 3. Memang nanti rancu ya dengan indeks mu muon. Gitu. Nah, P dot P itu artinya P kovarian dan P kontravarian. Itu sama dengan ini. Ya. Jadi P kuadrat itu sama dengan M kuadrat C kuadrat. Ini nanti akan kita pakai ya. Dengan kata lain, E kuadrat itu akan sama dengan, nah ini pindah ke sini, P kuadrat kali C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4 ya. Itu. Jadi P dot P itu adalah P mu kovarian dan P mu kontravarian. Tuh.
kita partikel, partikel itu memang nanti kita akan ketika mengidentifikasi partikel itu praktisnya memang banyak menggunakan tumbukan begitu ya. Jadi ini memang harus kita menjadi kita resapi betul lah ini ya. Nah, berbeda dari klasik. Kalau klasik itu masanya yang konserv ya, tapi kalau relativistik itu energinya, ya. Energi totalnya itu yang konserv. Jadi itu momentum sama, ya. Itu juga harus kekal, gitu ya, tetap. Energi kinetik juga ada 3 seperti halnya di dalam kasus klasik, gitu, ya. Nah, karena hubungan massa nih dan energi ini, ya, maka proses tumbukan dalam relativistik itu bisa jadi massa ya, massa awal itu lebih kecil dari massa akhir. Dan sebaliknya juga bisa masa awal lebih besar dari masa akhir begitu. Kita lihat ya, ini proses ini. Ya. Pion yang meluruh pada muon dan neutrino muon. Lebih tepatnya nanti anti neutrino muon ya. Tuh, biar bilangan lepton muonnya itu conserve ya, dalam artian totalnya ini 0. Jangan di sini juga 0 karena di sini tidak ada muonnya begitu ya. Tuh. Sedang dari sisi muatan, kalau ini plus berarti ini plus. Ya. Berarti kalau plus ini adalah anti muon sebenarnya. Min, ini min itu muonnya. Tuh. Nah, jika pion ya, diam meluruh pada muon, meluruh menjadi muon dan neutrino, berapa kecepatan muon? Ya, kecepatan muon ini. Tuh. Gitu ya. Nah, kalau secara klasik ini nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena massa muon itu sekitar massa pion ya. Massa pion itu sekitar 280 kali massa elektron. Sedangkan muon itu sekitar 200 massa elektron. Dan massa neutrino 0. Jadi nggak bisa ini. Menurut klasik nggak boleh ya. Tidak boleh, tidak bisa terjadi karena massanya hilang ya, hilang. Tidak ada begitu ya. Berkurang, maaf. Nah, maka pembahasannya harus relativistik. Energinya kekal. Ya. Energi apa? Energi total ya. Tuh, jadi energi P ini awalnya, kemudian energi muon dan energi neutrino. Ya. Sekali lagi neutrinonya tentu nanti adalah neutrino muon. Tuh. Menurut relativistik, E ini adalah E ini sama dengan ya, kan energi 4 tadi ya. Tuh. Jadi sudah kita nyatakan ini. Jadi E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat plus M kuadrat C pangkat 4. Karena pion itu diam, jadi suku ini 0. Sehingga
energi pion itu tinggal massa pion kuadrat C4 ya. Itu. Atau energi pion sama dengan mPc kuadrat. Nah, sebentar. Ya. Oh. Ya. Sedangkan muon ya, ini karena diam ya. Neutrino tak bermassa, sehingga energinya ini momentum kalikan kecepatan cahaya ya, energi neutrino karena tak bermassa. Nah, energi muon ya akar aja dah ya, akar C-nya dikeluarkan. Dan ini harus sama. Tuh. Jadi ini persamaan pertama dari kekekalan energi awal dan akhir. Berikutnya konservasi momentum. Momentum awal ini P ya, ini P ininya vektor 3, ini P muon, ini P neutrino ya. Loh. Karena ini diam, jadi momentumnya 0 gitu, sehingga P mu plus P nu karena ini vektor ini sama dengan 0. Karena itu ya, P mu P muon sama dengan negatif P neutrino. Tuh. Ini P muon ya. Dari persamaan pertama tadi nah, ini kan besarnya ya. Ini besarnya ini. Ini bukan vektor. Karena ini adalah energi. Jadi ini skalar. Ini skalar. Ini juga harus skalar. Jadi ini bukan vektor ya. Jadi momentum neutrino. Nah, kalau dari sisi besar, momentum neutrino itu akan sama dengan momentum muon ya. Dari sisi besarnya, hanya arahnya yang berbeda. Karena itu kita substitusi sekarang P muonnya ya. Selanjutnya C ini coret ini jadi C saja. Nah, P mu ini kita geser ke kiri, kemudian kita kuadratkan. Tuh. Nah, ini hilang kuadratnya. Tuh. Nah, ini diuraikan ya. Tuh. M P kuadrat C kuadrat 2 M P C modulus absolut P mu plus P mu kuadrat. Ini saling melenyapkan dengan ini. Nah, ini sama dengan ini. Ya. Kita dapatkan ini, maka P mu, jadi besarnya momentum muon itu adalah ini. Ya. Selanjutnya, sebentar tadi, oh ya, ya. E mu ya. E mu sebentar ini tadi mana ya. Jadi momentumnya ini ya. Momentum itu ini ya. Oh ya,
mu-nya ya. Mu ini kan maaf ya. Mu itu sama dengan ini ya. Nah, ini. Nah, maka kemudian ini di kuadratkan ya. Jadi P mu itu dikuadratkan ini gitu. Nah, kemudian diakarkan, maka kita dapatkan nilai mu sama dengan ini ya. Untuk jadi mu sama dengan ini. Dengan demikian nah, karena secara relativistik P ya, dikaitkan momentum secara relativistik itu dikalikan konstanta dan E-nya juga konstanta gamma dengan gamma seper akar 1 per V kuadrat per C kuadrat. Karena itu kalau kita ingin dapatkan kecepatan ini maka P dibagi E ya. P dibagi E, coret gamma M jadi V per C kuadrat. Sehingga V itu sama dengan P C kuadrat kali per E. Tuh. Jadi P-nya milik siapa? Itu sekarang menjadi V-nya siapa, gitu ya. Itu jadi E-nya E muon dari dua bentuk tadi, maka kita dapatkan kecepatan partikel muon itu dinyatakan oleh M pion kuadrat kurang M muon kuadrat per M pion kuadrat tambah M muon kuadrat kali C, gitu ya. Nah, kemudian substitusi nilai massa pion dan massa muon, kita peroleh massa muon itu sekitar 0,271 kecepatan cahaya ya. Itu. Nah, perumusan itu bisa kita gunakan sejak awal dengan rumusan vektor 4 ya. Vektor 4. Jadi misalkan P-nya itu maaf ini harusnya jadi pakai 2 indeks ini harusnya ya. Jadi indeks jadi masing-masing di sini tuh ada indeks muonnya. Ya, indeks mu. Ya, indeks mu. Tapi mu di sini indeks partikel, muon, ini pion, ini nu-nya neutrino. Ya, tuh. Kalau ini mau dinyatakan sebagai vektor 4. Nah, dari vektor 4 ini ya, bisa kita bolak-balik. Bisa kita bolak-balik. Ungkapannya, tapi persamaan awalnya ini ya. Jadi vektor 4 pertama harus sama dengan vektor 4 awal harus sama dengan vektor 4 akhir gitu ya. Cukup ini saja persamaannya. Nah, kemudian kita bolak-balik ini, kemudian kita kalikan dengan kontravariannya, maka didapatkan P4 neutrino kuadrat ya. Jadi ini dikuadratkan, dapatkan ini. Ini dikuadratkan, dapatkan ini, lalu ini dot. Ini bolak-balik ya. Tuh. Nah, ini tadi sama dengan massa ya. Tuh. Massa kali C kuadrat. Kita tahu massa neutrino itu 0 ya. Nah, massa pion ada ini. Massa muon juga ada ya. Nah, karena ini diam, awalnya diam, jadi bagian nolnya nggak ada. Ya, yang ada tinggal bagian P-nya ya. Maaf ya. P-nya ini 0. Jadi yang ada hanya energinya. Ini kan vektor 4. Vektor 1, 2, 3-nya itu 0, yang ada itu bagian nolnya saja ya, bagian E-nya saja. Jika
kalau kita substitusi, nah ini ya, EP per C sama dengan E mu per C. Mengapa? Karena P-nya, ya, P ruangnya, indeks ruangnya itu momentumnya itu indeks 1, 2, 3 itu sama dengan 0. Ya. Nah, maka ya, EP karena EP ini tadi momentumnya 0, jadi EP-nya itu sama dengan MP C kuadrat. Nah, ini saling melenyapkan dengan ini, ya. Nah, substitusi kita dapatkan ini. Ya. Nah, dengan demikian kita dapat mu tadi seperti yang kita peroleh tadi, ya, bentuknya sama. Nah, cuman ini jadi lebih singkat, ya, jadi lebih singkat gitu. Nah, kalau ini kemudian dibalik, ya, ini dibalik, maka kita dapatkan ini, kita ganti nih P mu. Ini P, maaf, ini ya nu pi mu. Oh ya, ya. Jadi ini P mu, ini P pi tetap, ini kemudian P nu di sini, ya. Nunya di sini 0 gitu ya nanti. Lalu ini ya. Jadi perkalian skalarnya ini. Nah, ini massa ada, ini massa juga ada, ini massa tidak ada. Ya. Itu. Tidak ada. Nah, ini sama dengan ini. Ya. Nah, maka kita punya E neutrino. Ya. Nah, karena ini massless, ya. Karena ini massless, kita tadi punya bahwa E nu, ya, itu sama dengan P nu kali C. Ya. Dengan kata lain, P nu itu sama dengan E nu per C. Ya. Itu. Jadi, nah ini P-nya. Ya. Nih. Jadi beda di sini aja. Gitu loh ya. Itu. Dan ini, ya, ini sama dengan P mu. Itu. Ini sama dengan P mu. Gitu ya. Itu. Nah, karena itu, ya, karena ini kita sudah dapatkan, ini sudah dapatkan, maka kecepatan itu, gitu loh ya, kecepatan itu sama dengan P mu kali C kuadrat per ini. Nah, ya. Ini. Per ini, gitu kan. Jadi, V nu sama dengan P muon C per E muon. Nah, sehingga hasilnya adalah ini ya, MP kuadrat kurang MU kuadrat dibagi nih. Ya, seperti hasil yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi menjadi lebih ringkas. Ya, menjadi lebih pendek gitu. Nah, itu tadi relativitas khusus. Ya. Sekarang kita lihat teori kuantum. Nah, teori kuantum itu secara sederhana. Sebentar. Ada pertanyaan dulu? Mungkin kalian jenuh. Ya. Dengarkan uraian rumus-rumus saja. Silakan. Kalau mau di break, tanya dulu. Enggak, mau ditanyakan. Ya, Pak, mau izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Nah, untuk yang sebelumnya, yang set sebelumnya kan ada penurunan buat ngitung masanya, masa pion, masa Ya. dan masa muonnya. Itu kan ada 2 metode ya, Pak. Kalau saya tidak salah merhatikan tadi, itu berarti dari 2 metode itu emang sudah pasti dapat hasil yang sama apa bagaimana? Oh iya, ya pastilah, pasti. Ya, cuma yang lama tadi itu masih semi-semi klasik gitu ya, masih klasik tapi menggunakan apa?
tadi bahwa energi harus kekal, momentum kekal gitu. Ya. Nah, yang kedua ini sejak awal sudah secara relativistik gitu. Jadi hasilnya sama. Nah, yang satu lebih panjang gitu aja ya. Tuh. Silakan. Lagi. Ya, nggak ada ya, kita lanjut aja. Yang relativistik yang itu aja. Tapi nanti dalam hitung-hitungan praktis ya, dalam proses-proses hamburan, peluruan, itu tadi ya, hitung-hitungan energinya dan lain-lain itu ya. Itu tadi cukup contoh itu tadi ya, cukup contoh itu tadi. Jadi misalkan nanti ada apa yang untuk mendapatkan antiproton di bevatron Berkeley itu, ya, itu kan proton dan proton yang ditembakkan. Lalu hasilnya adalah 3 proton plus 1 antiproton. Nah, itu bagaimana bisa terjadi? Nah, itu pakai seperti contoh barusan itu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan apa itu kuantum mekanik ya. Nah, review ini karena ini kita pengen dapat sisi apa praktis yang mau kita gunakan untuk rumusan rumusan partikel ya. Kita langsung pada bentuk praktisnya. Jadi teori kuantum itu ya, kalau saya ungkapkan dengan bahasa yang lain ya, yaitu peralihan dari kuantitas energi dan momentum, kuantitas energi dan momentum menjadi operator. Nah, ini ya, energinya itu menjadi operator I H coret dodo T, momentumnya ini momentum 3 menjadi operator I, negatif I H coret del ya, del. Jadi ini ya, peralihan dari sini karena ini operator harus beroperasi dan beroperasinya pada fungsi gelombang. Itu ya dari kuantum. Udah itu dulu. Ya, yang kita butuhkan di sini dah. Nah, sekarang kita lihat ya energi total partikel bermassa M dengan momentum P. Ya, dan energi potensial V begitu. Maka E ini kita ganti dengan IH dot T. P kita ganti dengan min IH coret del kuadratkan. Lalu bekerja pada fungsi gelombang. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan Schrödinger bergantung waktu. Ya, nih, V-nya bergantung waktu. Kalau V-nya tidak bergantung waktu, persamaan ini bisa disederhanakan menjadi persamaan Schrödinger tak bergantung waktu. Nih. Nah, setiap persamaan Schrödinger itu dibedakan oleh suku ini, V-nya ini. Suku ininya tetap. Ini tetap. Nah, V-nya ini yang berubah. Contoh, ya, sistem awal yang kita tinjau, yaitu atom hidrogen. Proton, elektron, maka ini adalah energi potensialnya. Jadi, energi atom hidrogen itu adalah energi kinetik elektron ditambah energi potensial elektron. Nih. Dengan demikian, persamaan Schrödinger-nya yang tak bergantung waktu, karena ini tak bergantung waktu, itu adalah ini, ya. Ini.
Jadi ini sekali lagi ini potensialnya. Yang lainnya tetap kita ambil simbol psi, tidak apa-apa ya. Apapun boleh, tapi umumnya pi dan psi itu. Ya. Itu. Nah, ini kan persamaannya gini aja nih. Tapi untuk mendapatkan solusi ini lumayan. Ini selalu dijadikan sebagai sistem terakhir ketika kita belajar fisika kuantum ya. Mempertimbangkan tingkat kompleksitasnya itu ya. Jadi meskipun sederhana, ini penyelesaiannya lumayan ruwet gitu. Nah, karena menggambarkan atom hidrogen ya, solusinya itu kemudian digambarkan oleh ilustrasi berikut. Jadi yang terang itu adalah daerah tempat elektron yang paling sering dilihat atau berada. Sedangkan yang gelap ini menyatakan gelap gitu. Itu partikel yang paling kecil bahkan tidak pernah ada gitu ya. Elektron itu tidak pernah ada di jarak sekian ini dari pusat atom hidrogen. Gitu. Ya, ini menarik. Karena elektron ini kalau digambarkan 3 dimensi, elektron itu bisa di sini. Bisa di sini. Tapi nggak pernah ada di sekitar sini. Jadi kalau elektron itu digambarkan sebagai titik yang bergerak di sini acak begitu, kemudian keluar. Nah, tapi menariknya tidak pernah melewati jadi kalau karena 3 dimensi ya, permukaan bola dengan jari-jari R tertentu. Nggak pernah lewat situ. Terus gimana dong? Partikel itu ada di sini, bisa di luar sini, tapi nggak pernah bersentuhan dengan wilayah dengan jari-jari tertentu itu. Nah, ini kan indikasi bahwa diam-diam sebenarnya memperlihatkan bahwa elektron itu satu peluangnya ya, elektron itu bisa lenyap. Kedua, keadaan tunggal ya, itu tidak pernah terjadi. Elektron dalam keadaan tunggal itu tidak pernah terjadi, kecuali dalam keadaan dasar. Ya. Sedangkan kalau dalam keadaan tereksitasi itu harus merupakan kombinasi linier dengan keadaan yang lain, gitu ya. Nah, itu ya ini gambar yang ini tadi ketika L-nya sama dengan 0 ya ini. L-nya 0. Tuh. Nih, jadi ini NLM. Doh. Ya. Bilangan kuantum NLM. N bilangan kuantum utama, L bilangan kuantum orbital, M bilangan kuantum magnetik. Ya. Tuh. Kita juga punya prinsip uncertainty. Nah, ini diperoleh dari rumusan awal ketika kita mencoba merumuskan, menjelaskan efek fotolistrik, radiasi benda hitam, efek Compton, dan juga difraksi elektron ya, yang membuktikan hipotesa de Broglie gitu. Maka kita sampai pada penerimaan paket gelombang. Dan ketika kita merumuskan paket gelombang, maka kita dapatkan rumusan ini. Dan ini kemudian disebut sebagai prinsip ketentuan Heisenberg. Ini berarti ya, bisa kita interpretasi bahwa dalam skala mikro, partikel itu tidak pernah diam. Karena delta X-nya itu tidak boleh 0. Tuh. Jadi dalam skala mikro, partikel itu terus bergerak. Ya, jadi senantiasa dinamis.
Nah, prinsip ketaktentuan ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk delta E per delta E delta T. Nah, ini bisa diartikan bahwa partikel itu bisa meminjam energi delta E selama delta T. Gitu. Ya. Ini bisa kita maknai seperti itu. Minjam dari mana? Ya dari alam sekitar, dari sekitar. Gitu. Sehingga kemudian partikel itu bisa mempunyai energi yang besar, tapi dalam waktu singkat. Karena itu, berapapun besar penghalang partikel, itu bisa ditembus. Karena partikel itu bisa meminjam energi berapapun. Ya. Makin cepat, maka ini makin besar energi yang bisa dipinjam oleh suatu partikel. Ya. Nah, sekarang kaitan sikap partikel elementer ya. Partikel elementer. Nah, coba kita lihat ini struktur materi. Materi tersusun dari molekul, ya, molekul tersusun dari atom. Nah, atom itu di dalamnya ada nukleus, ada inti atom. Nah, di dalam inti atom itu ada nukleon, yaitu proton dan neutron. Nah, orde proton neutron itu sekitar 1/10 femtometer. Ya. Jadi kalau kita mau meneliti ya kandungan misalkan proton, berarti kita menembaki proton-proton yang berukuran ini, gitu loh ya. Nah, perlu energi berapa? Nah, maka kita terapkan ini, ya. Tuh. Atau ini, ya. Atau kita bisa terapkan ini. Jadi ini, ya. Ini kita ambil sama dengannya begitu. P, ya. Ini kita ambilkan setengahnya karena ini ordernya sama begitu. P delta X. Ya. Nah, delta X itu adalah jari-jari diameter nukleon. Ya. Diameter proton, diameter neutron. Tuh. Maka delta P sama dengan coret per delta N. Selanjutnya kita kalikan dengan C. Ya, C, ini C. Ya. Nah, karena ini konstanta, H coret itu konstanta, ini juga konstanta, maka kita dapatkan ini. 197 mega elektron volt femtometer. Nah, sedangkan delta R kali C, ya, ini 0,1 femtometer dicoret. Ini sama dengan dikalikan 10, jadi 1970. Jadi sekitar 2000 mega elektron volt atau sekitar 2 giga elektron volt ya per C. Jadi ini. Itulah sebabnya fisika partikel elementer seringkali disebut dengan fisika energi tinggi. Ya, karena skala labnya itu skala besar semua, ya, dengan orde giga elektron volt, gitu. Nah, itu kuantum mekanik. Ya. Sekarang bagaimana dengan kuantum relativistik? Nah, tetap sama. Nah, secara relativistik tadi kita punya ungkapan energi E kuadrat sama dengan ya. P itu vektor kuadrat kali C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4. Maka kalau ini kemudian disubstitusikan ya, ke sini dan bekerja pada fungsi gelombang, maka kita dapatkan persamaan seperti ini. Dan ini yang secara hampir bersamaan ada 2 orang yang merumuskan ini pada tahun 1926, yaitu Oscar Klein dan Eugene Gordon. Makanya ini persamaan disebut persamaan Klein-Gordon. Nah, karena ungkapan
energinya itu kuadrat, ya, maka energinya tentu adalah akar dari ini, ya, dan plus minus, gitu kan? Nah, ini bagian plusnya, ya, di sini yang kuning. Nah, bawah nih bagian minusnya. Memang yang jadi masalah itu adalah ada dua yang jadi masalah dari persamaan Glenn-Gordon yang pada waktu itu kemudian ditolak. Yang pertama rho, ya, negatif, padahal rho kuantum probabilitas, kerapatan probabilitas itu harus selalu positif, nanti negatif. Sekarang problem yang kedua, ini ada solusi energi negatif, ya. Kita lihat atom hidrogen, kita bayangkan atom hidrogen. Kalau elektron di lintasan lebih luar, di N lebih besar, ya, kemudian elektron itu turun atau jatuh ke lintasan yang lebih dalam, maka elektron itu akan memancar energi, akan meradiasi, gitu ya, memancarkan, beremisi, gitu, memancarkan radiasi elektromagnetik, gitu kan. Nah, maka itu bisa diterapkan di sini. Jadi kalau ada partikel berenergi positif, itu bisa jatuh ke wilayah energi negatif karena solusinya memang memperlihatkan nilai E yang negatif dan kontinu. Dan ini sampai tak hingga, karena P-nya kalau besar sekali ini kan tak hingga. Jadi cara prinsip begitu, dasar lah. Ini kalau misalnya disebut lautan, dasar lautannya tak hingga. Nah, kalau partikel itu dari sini jatuh sampai tak hingga, itu berarti energi yang dipancarkan itu amat sangat besar. Ya. Nah, sayangnya itu tidak teramati, dengan kata lain itu tidak terjadi. Karena itu teori ini kemudian ditolak. Ya. Nah, untuk mengatasi itu, ya, kembali ini kan problemnya di sini tadi. Nah, kemudian Dirac melihat bahwa persamaan Schrödinger itu orde pertama terhadap apa? Terhadap energi. Ya. Tuh. Nah, alternatif orde pertamanya kan seperti ini. Tapi ini menjadi persamaan, ini kan jadi akar, ini jadi nonlinier, ini solusinya ruwet, gitu ya. Nah, ini dihindari oleh Dirac. Nah, Dirac membuat semua dalam orde pertama, ya, terhadap energi, momentum, dan juga massa. Tapi masalahnya adalah, ya, E ini kan energi, P itu kan momentum. Nah, ini harus dimatikan. Harus dimatikan. Nah, mematikannya Dirac yaitu dengan cara memperkenalkan kuantitas vektor sembarang. Jadi ada panah vektornya ini. Karena ini ada konstanta, ini juga tambahkan konstanta. Jadi ada 4 konstanta ini, gitu. Yaitu alfa dan beta, alfa X, alfa Y, alfa Z, atau alfa 1, alfa 2, alfa 3. Dan beta. Ya. Nah, kemudian ini diterapkan ke sini. Terapkan ke sini. Nah, diperoleh apa yang disebut dengan persamaan Dirac. Jadi persamaan orde 1. Ya. Nah, solusinya nanti sama, ya. E kuadrat, E-nya itu adalah akar ini. Jadi tetap ada lautan energi negatif. Tapi yang pertama, problem pertama yang dihadapi oleh Glenn-Gordon, yaitu rho, itu teratasi oleh persamaan Dirac. Jadi rho-nya selalu positif. Oke, nggak masalah. Tapi sekarang tetap diperoleh lautan energi negatif. Ini. Nah, ini ketika P-nya 0, ya, jadi MC kuadrat. Ketika P-nya nggak 0, itu berarti membesar. Dan karena negatif, ini akan turun. Gitu loh. Ya. Sebaliknya yang positif, ketika momentum 0, ini nilainya. Ketika P itu tidak 0, maka ini ke atas. Ya. Tuh. Nah, ini adalah lautan energi negatif. Nah, disebut lautan Dirac. Nah, tapi karena di sini kita Dirac itu berbicara karena kemudian ada rho, ya, ada
alfa, ada beta, dan itu kemudian alfanya itu terkait dengan matrik Pauli, jadi ini terkait dengan partikel yang kaitannya dengan matrik Pauli, dan itu adalah katakanlah elektron begitu ya. Nah, elektron ini memenuhi prinsip larangan Pauli. Nah, ini digunakan oleh Dirac. Ya. Jadi lautan energi negatif itu, ya, seperti halnya kan kasus yang mau diatasi karena kasus pertama sudah selesai, sekarang kasus kedua. Ya. Ini kan ada partikel, ya. Ada partikel itu bisa jatuh kan? Bisa jatuh. Tadi masalah di Klein Gordon itu kan, kalau ini ada partikel, ini ada lautan energi negatif kan bisa jatuh dan kemudian terpancar radiasi dengan energi yang amat sangat besar, kan gitu. Dan kemudian Klein dan Gordon kan tidak bisa menjelaskan gitu kan. Nah, ini sebenarnya kejadiannya sama, kasusnya sama. Tetapi karena partikelnya berbeda ya, ini elektron begitu. Dan elektron itu memenuhi prinsip larangan Pauli, ya, exclusion principle. Jadi kemudian ini diterapkan oleh Dirac ya, bahwa di wilayah lautan energi negatif, jadi yang negatif itu energi, ya, tuh. Ini dipenuhi oleh partikel-partikel dengan spin tengahan itu penuh, gitu. Karena penuh, meskipun di sini ada partikel, ya, leluasa, bergerak bebas, itu nggak bisa jatuh, ya, nggak bisa jatuh, selesai. Jadi persamaan Dirac itu bisa menyelesaikan dua masalah yang dialami oleh persamaan Klein Gordon. Yang pertama itu adalah kerapatan probabilitas, yang kedua kehadiran lautan energi negatif. Itu, ya. Nah, sekarang timbul masalah baru, ya. Ini penuh kan? Sekarang seperti halnya di dalam kasus hidrogen, kalau ada elektron misalkan di ground state, ya, di bagian bawah. Nah, ini kalau kemudian ada radiasi dari luar, ya, ada foton, ada gelombang elektromagnetik, ini kan kemudian diserap, ya, seperti dalam efek fotolistrik itu kan, ya, kalau elektrolistrik itu kemudian kan keluar, ini diserap dari keadaan dasar, kemudian melompat, ya, ke orbit yang lebih luar begitu. Nah, mestinya itu juga diizinkan di sini, ya, karena konsep itu sudah diterima, gitu. Nah, maka ya kalau ada elektron, nah ini kemudian diserap. Kalau foton itu mempunyai energi yang lebih besar dari lebar gap ini. Lebar gapnya adalah 2 mc kuadrat kan, ya, gitu loh. Jadi misalkan energinya 3 mc kuadrat. Nah, setelah diserap, ya, ini untuk melompat begitu sebesar ini, nah, sisanya itu menjadi energi kinetik di wilayah positif. Ya. Nah, maka muncullah elektron. Di sini kan kita bicaranya elektron ini. Jadi muncullah elektron. Tapi ingat, elektron ini muatannya negatif. Sedangkan kondisi awalnya tadi ini kan nggak ada partikel apapun, jadi netral. Foton juga netral kan, tidak bermuatan. Tapi ini kemudian ada muatan negatif, partikel bermuatan negatif. Loh. Jadi kalau begitu, ini harus ada yang kemudian ditinggal. Ya, seperti lobang lah begitu. Dan itu harus bermuatan positif. Ya, harus bermuatan positif untuk mempertahankan kekekalan muatan. Karena awalnya netral, akhirnya ini ada elektron, maka harus ada pasangan yang positif. Begitu ya. Nah, begitu. Nah, inilah yang kemudian disebut pair creation. Jadi penciptaan pasangan elektron dengan pasangannya yang bermuatan positif. Gitu. Nah, sebaliknya,
kasus sebaliknya itu juga bisa terjadi. Jadi kalau misalkan ini tadi ya ada hole atau apapun, kita belum beri nama hole itu. Katakanlah ini hole yang bermuatan positif. Ya. Nah, ini ada elektron di sini. Nah, ada hole gitu. Ya. Yang nantinya itu disebut sebagai positron. Ya. Nah, ini hole. Gitu. Nah, kemudian ini katakanlah ini jatuh. Ya, jatuh. Tuh. Kalau ini jatuh, itu berarti elektron tidak ada lagi di sini. Kemudian hole ini positif ketemu dengan negatif, ini juga ya. Jadi elektron itu kemudian jatuh, ya, tidak ada lagi elektron di sini. Kemudian elektron ketemu di sini yang negatif, ini muatan positif juga jadi hilang, jadi netral, ya. Elektron jatuh, ini juga jadi hilang. Ya. Tuh. Hilang. Elektronnya hilang, hole-nya hilang. Tapi ini jatuh. Kalau ini jatuh, seperti halnya lagi-lagi elektron di orbit luar ke orbit dalam, maka ini akan memancarkan foton. Nah, ini yang disebut dengan pair annihilation. Ya. Nah, Dirac kan meminjam prinsip Pauli, lalu memprediksi kehadiran partikel positif. Ya. Kan nggak ada pada waktu itu. Bahkan Wolfgang Pauli yang punya konsep Pauli exclusion principle itu sinis itu pada Dirac ini gitu ya. Tapi ya Dirac tenang-tenang aja, ya biarin aja gitu, saya punya teori ini gitu. 4 tahun kemudian, jadi 1928 sampai akhir 2019 ya. 1928 kemudian akhir 1931 Anderson mengamati ya partikel yang diprediksi oleh Paul André Maurice Dirac. Jadi masanya serupa, hanya beda muatan ya, dan itu yang kemudian disebut sebagai positron atau anti elektron. Dan sejak ini ditemukan, maka kemudian orang euforia ya, berimajinasi, berasumsi bahwa setiap partikel itu pasti punya antipartikelnya. Ya. Nah, itu impian para ahli fisika teoritis pada saat itu. Dan proton dan antiprotonnya itu baru ditemukan tahun 1955-1956 ya, sekitar 34 tahun ya setelah 24 ya 25 tahun setelah dideteksinya positron oleh Anderson ya, deteksinya antiproton di bevatron Berkeley. Nah, jadi singkat cerita, kuantum relativistik itu menghasilkan anti elektron ya, anti elektron, dan kalau ini ketemu itu apa? Nah, ini tadi ya pair annihilation, pair creation ya. Dari vakum kemudian muncul elektron dan hole yang tidak lain adalah E+ atau positron, dan sebaliknya kalau awalnya itu ada, maka kemudian ada foton ya. Jadi nanti identitasnya adalah 2 foton. Nah, tapi ini secara kualitatif ya. Ini kualitatif. Itu. Pertanyaannya adalah bagaimana teori yang secara kuantitatif itu memang menghasilkan ini partikel baru dan juga partikel musnah. Nah, ini tidak bisa dijawab oleh teori kuantum ya, baik klasik maupun
baik yang teori kuantum yang klasik maupun yang relativistik, tetapi masih kuantisasi pertama. Tuh, dan ini nanti baru bisa dijawab oleh teori medan kuantum. Itu urgensinya. Kita nantinya belajar teori medan kuantum. Nah, dari rumusan-rumusan terdahulu kita dapatkan ya kuantitas-kuantitas seperti ini. Nah, itulah teori yang sampai apa? Bisa menjelaskan munculnya partikel tetapi secara kualitatif. Ya, itu persamaan Dirac. Tapi belum bisa memunculkan teori itu, ya itu kan baru interpretasi tadi itu. Ya, tapi bagaimana kemudian kalau kita tahu keadaan awalnya segini, kemudian muncul, ya, misalkan awalnya tidak ada partikel, kemudian menjadi ada partikel dan momentumnya berapa dan seterusnya, itu belum terjelaskan oleh persamaan Dirac, ya, dan itu yang kemudian memaksa kehadiran teori medan kuantum, ya, quantum field theory, ya, yang memungkinkan partikel itu tercipta dan partikel itu musnah, termasuk kemudian sifat-sifat atau besaran-besaran kuantitatif dari partikel tersebut. Inilah kuliah kita, materi kuliah kita pada sore hari ini. Sekian, silakan kalau ada pertanyaan. Pak mau bertanya lagi, Pak? Ya, silakan. Ya ini kan SLAC ya, Pak. Kalau yang di Large Hadron Collider itu apakah fungsinya juga kayak menemukan partikel-partikel baru gitu, Pak? Kan ya, itu kan tumbukan proton-proton itu di situ. Kan itu untuk apa? Melacak Higgs partikel itu. Ya, untuk melacak Higgs partikel itu. Itu. Jadi memang prinsipnya begitu. Nah, untuk yang di CERN itu kan awalnya itu untuk melacak keberadaan Higgs partikel itu. Silakan yang lain. Mau tanya, Pak? Ya, silakan, Steve. Yang terkait larangan Pauli itu, Pak. Ya. Maksudnya larangan Pauli ini bagaimana bisa menyatakan terkait yang keberadaan elektronnya tadi berpindah harus meninggalkan positron gitu. Oh. Atau mengapa dia tidak bisa jatuh lebih dalam di lautan Dirac. Lautan Dirac. Ya. Ya. Gitu. Ya, jadi ya, prinsip Pauli itu kan mengatakan dari satu keadaan, ya, itu tidak bisa ditempati oleh dua partikel, gitu loh. Jadi keadaan itu hanya bisa kosong atau di satu keadaan, gitu. Satu partikel, gitu. Jadi misalkan ini keadaan ya, saya gambar garis gitu. Nah, ini tingkat energi, satu tingkat energi. Nah, itu bisa diisi oleh dua partikel karena elektron itu mempunyai spin up dan down. Gitu. Ya, tidak boleh di satu tingkat energi yang sama itu elektron up atau elektron down. Spin up atau spin down itu nggak boleh. Itu harus spin up dan down. Itu berarti dua keadaan yang berbeda, gitu kan. Nah, karena ini sudah penuh, maka menurut prinsip larangan Pauli, ya udah nggak bisa jatuh partikel yang dari wilayah energi negatif itu. Itu maksudnya. Itu loh ya. Nah, nanti ya ini kan secara matematik itu nanti memang memaksa kelahiran satu, ya,
Kalau yang boson itu komutator, ini nanti yang anti komutator, gitu ya. Lalu rumusannya menggunakan kalau seperti dalam simetri itu nanti dikembangkan juga bilangan Grassmann gitu. Bilangan Grassmann itu suatu bilangan yang tidak nol, tapi kalau dikuadratkan nol. Nah itu mewakili, di situ berarti tidak boleh ada partikel yang sama, sebab kalau partikel yang sama nanti nol. Nah gitu loh ya. Jadi matematiknya pun ikut nantinya itu. Seperti itu. Ya. Nah itu diwakili oleh, kalau dalam di ini itu anti komutator matrik Dirac itu. Begitu, Steve. Terima kasih. Yang lain. Yang lain. Ya kita tahap demi tahap. Nah, sekarang sampai di sini kita termotivasi ya, untuk merumuskan teori yang secara kuantitatif itu bisa meng-create dan meng-annihilate partikel. Gitu, ya. Ini tadi interpretasi, ini tadi kualitatif. Gitu. Dari keberadaan energi partikel itu bisa menghasilkan itu. Nah, itu ya. Belum secara kuantitatif. Begitu. Jadi masih belum memadai juga. Karena kalau medan kuantum otomatis kalau partikelnya lenyap maka ininya nanti ya jadi bisa nol gitu kan, rho-nya itu. Nah, seperti itu. Jadi ceritanya akan berubah. Dan itu yang disebut kuantisasi kedua. Jadi fungsi gelombangnya itu nanti di kuantisasi ya. Jadi kalau di dalam dari klasik ke kuantum, kuantitas energi dan momentum itu dioperatorkan begitu. Nah, dalam kuantum ke medan kuantum itu fungsi gelombangnya nanti dioperatorkan. Nah, begitu ya. Ada lagi? Kalau enggak, kita selesai sampai di sini ya. Kita lanjutkan kuliah kita Selasa depan. Begitu ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya.